Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Azuhdi dengan NPM 25312099. Saya berasal dari kelas IF 25B. Di sini saya ingin membahas tentang materi distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Untuk pengertian dasarnya sendiri, yaitu sebuah metode statistik untuk mengorganisasikan sekumpulan data mentah ke dalam format tabel, grafik, atau daftar. Untuk fungsi utamanya, mengelompokkan data berdasarkan rentang nilai tertentu atau kategori untuk melihat pola penyebaran data tersebut. Simplifikasinya yaitu mengubah ratusan atau ribuan data observasi menjadi satu ringkasan yang ringkas dan mudah dipahami oleh audiens. Dasar analisnya merupakan langkah pertama dan paling krusial sebelum melakukan analisis statistik inferensial tingkat lanjut. Berikutnya ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, kategorikal, mengelompokkan data berdasarkan kategori kualitatif. Cocok untuk data nominal atau ordinal seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau merek produk. Yang berikutnya yaitu numerik, mengelompokkan data berdasarkan interval angka, diterapkan pada data kuantitatif, kontinu, maupun diskrit, seperti tinggi badan, usia, atau pendapatan. Berikutnya yaitu kumulatif, menyajikan jumlah frekuensi yang terus ditambahkan atau dikumulasikan dari kelas terendah hingga kelas tertinggi. Sangat berguna untuk mencari median atau kuartil. Berikutnya yaitu komponen utama dalam tabel. Yaitu pertama, parameter kelas, terdapat kelas atau kelompok atau interval data pengamatan. Yang terdapat berikutnya batas kelas atau kelas limits, yaitu nilai terkecil atau batas bawah dan nilai terbesar atau batas atas yang termasuk dalam sebuah kelas. Berikutnya terdapat tepi kelas atau kelas boundaries, yaitu nilai real yang memisahkan antar kelas tanpa adanya celah. Yang kedua yaitu parameter frekuensi. Dalam parameter frekuensi ini terdapat frekuensi yaitu jumlah kemunculan observasi atau data yang masuk ke dalam kelas tertentu. Yang berikutnya terdapat titik tengah atau midpoint, yaitu rata-rata dari batas atas dan batas bawah sebuah kelas, mewakili nilai seluruh data dalam kelas tersebut. Yang berikutnya yaitu frekuensi relatif atau presentasi frekuensi suatu kelas terhadap total seluruh frekuensi pengamatan. Sedangkan untuk langkah pembuatan data kelompok, yaitu yang pertama menentukan jangkauan atau range, selisih antara data bernilai paling besar atau maksimum dengan data bernilai paling kecil atau minimum. Yang kedua yaitu menentukan banyak kelas, yaitu menggunakan aturan empiris Sturges atau menentukan jumlah interval yang ideal, di mana N adalah total banyaknya jumlah data pengamatan. Yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas, yaitu didapatkan dengan membagi jangkauan atau range dengan banyaknya kelas. Yang keempat yaitu menentukan batas kelas dan memasukkan data, menetapkan batas bawah kelas pertama, lalu mendistribusikan data ke masing-masing kelas. Berikut ini ada contoh tabel dari distribusi frekuensi. Dalam tabelnya ini terdapat nilai ujian atau kelas, frekuensinya, dan titik tengah. Yang terakhir ini ada frekuensi relatif dalam bentuk persenan. Untuk contohnya sendiri yaitu dari kelas ada 50-59 dengan frekuensi 5 dan titik tengahnya didapatkan 54,5. Dan untuk frekuensi relatifnya dari 50-59 ini 10%. Dan sesuai dari data tersebut didapatkan totalnya yaitu frekuensi terdapat total 50 sedangkan frekuensi relatifnya 100%. Untuk visualisasi data atau histogramnya yaitu kelas 50 sampai 59 terdapat 5 dan seperti contohnya sebuah histogram atau menggambarkan penyebaran frekuensi secara visual. Terlihat mayoritasnya yaitu di bagian kelas 70 sampai 79. Untuk signifikansi analisis data, yaitu efisiensi ekstraksi wawasan. Mengubah data tak beraturan menjadi struktur distribusi frekuensi, memungkinkan peneliti dan pengambil keputusan untuk memahami kecenderungan data, dan variasinya hingga 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan
meninjau raw data satu persatu. Ini meminimalkan beban kognitif dan menghadirkan objektivitas dalam pelaporan data. Untuk aplikasi di dunia nyatanya yaitu analisis skala enterprise, yaitu dalam dunia komersial dan penelitian sains, distribusi frekuensi digunakan setiap hari untuk merangkum sekumpulan data atau big data yang kompleks agar dapat ditindaklanjuti secara strategis. Contohnya yaitu mengevaluasi tingkat kegagalan komponen di area manufaktur, meratakan usia demografis calon pelanggan perusahaan, hingga mencatat pola curah hujan dalam meteorologi harian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.